Alhamdulillahillazi an'ama alaina bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat datang kepada tamu-tamu kita. Bahwa pertama banyak sekali yang datang ini dokter, ini luar biasa nih, setiap kegiatan agamaan ini rajin Pak dokter kita ini, Masya Allah luar biasa. Tadi telah menyampaikan sambutannya Dr. Kiai Haji Rosidin. Insya Allah nanti saya akan meminta sesuatu dengan Pak dokter ini dan akan sampaikan dengan Pak Herman Deru insya Allah. Dan juga selamat datang dari Depak Pak Herman insya Allah, dari Kanwil juga Pak Sahrudin. Dan juga ada Dr. Ulil dari Ketua Alumni Al-Azhar dan Forum Dai Syariah ya. Ada juga Dr. Agus Jaya dari Penakita, Majelis Tafsir. Dan banyak juga yang lain, ada juga dari Kestra, insya Allah luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita akan memberitahu dulu bahwasanya ini lembaga ini adalah inovasi-inovasi dari Bapak Yulia Rasid, di mana lembaga kita ini lembaga pemahaman Al-Quran, di mana tujuan nanti dalam pemahaman Al-Quran, Pak Yulia Rasid punya gagasan bahwasanya Al-Quran itu harus dipahami sesuai dengan sambutan dari dokter kita tadi, Masya Allah luar biasa. Al-Quran itu harus dipahami, harus dikenal. Tadi menjelaskan tanaman parung itu banyak yang tidak suka, sekarang menjadi rebutan setelah bisa mengelolanya. Jadi juga Al-Quran tidak akan bisa bermanfaat pada kita kalau kita tidak bisa mengelola Al-Quran itu. Masya Allah luar biasa. Dan juga kami mohon dukungannya kepada dari pemerintahan, dari Pak Gubernur dan Wali Kota juga. Lembaga ini kedepannya akan membuat bahwasanya setiap kabupaten dan setiap penjuru ada lembaga ini berjalan. Seperti Majelis MTA yang ada di Jawa, menjalan sampai Sumatera juga, Masya Allah luar biasa. Dan ke depan kita akan buat sekolah tinggi ilmu tadabbur Al-Quran. Dan juga amin ya, kita akan membuat sekolah tinggi ilmu tadabbur Al-Quran. Amin, Masya Allah luar biasa. Dan juga kita juga punya program di sini, kami juga sampaikan kepada Pak Dr. Rosidi dan dari staf Wali Kota, kita akan membuat 1000 pesantren tanpa biaya. Ya. Maksudnya tanpa biaya, kami tidak akan menyinggul, tidak akan meminta kepada pemerintah, tapi kami butuh dukungan dan kerjasama dari pemerintah. Bagaimana caranya? Berikan kami kesempatan untuk presentasi nanti, insya Allah. Nah, 1000 pesantren, kemarin ada 3000 dari Pak Gubernur, sekarang kita akan membuat 1000 pesantren tanpa biaya pemerintah, insya Allah. Masya Allah. Luar biasa, insya Allah semua terkabul, semoga kita dipermudahkan oleh Allah SWT. Dan marilah kita terima gagasan dari Pak Yulia Rasid ini, kita sambut bahwasanya gagasan sangat baik sekali, di mana alhamdulillah dari Wali Kota ada 500 dai-dai, kita manfaatkan dai-dainya. Sekarang kita menantang bagaimana dari provinsi ada berapa ratus dai-nya, kita akan tantang juga bergabung dengan lembaga kita, insya Allah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Tadi saya lupa mengenalkan, saya Imron Taslim dari Yayasan Khazanah Kebajikan. Dan ini ketua kita Bapak Haji Najamuddin Siddiq, guru besar kita dari Yayasan Khazanah Kebajikan Jakarta. Alhamdulillah Bapak Kiai Haji Najamuddin Siddiq ini adalah guru besar kita ini bukan hanya di Indonesia, tapi berkeliling dunia di Eropa. Bahkan tadi YouTube kita ada orang Eropa juga melihat bahwasanya Pak Najamuddin tampil di Palembang. Masya Allah luar biasa. Ini rezeki yang luar biasa bagi kita, suatu kehormatan. Jadwalnya Pak Kiai Haji Najamuddin Siddiq ini luar biasa, bahkan di Eropa pun belum bisa dipenuhi. Tapi alhamdulillah saya dapat iming-iming di bulan Februari saya menggantikan Pak Najam di Eropa insya Allah. Masya Allah. Luar biasa insya Allah. Bapak Ibu sekalian, Pak Najamuddin Siddiq juga dan juga dosen di beberapa universitas dan juga dari Yayasan Khazanah Kebajikan ini sudah memiliki cabang 11 cabang. Di Palembang adalah cabang yang ke-10. Dan kita mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membuat cabang berikutnya. Bagaimana cara membuat cabang berikutnya? Tanpa dana bisa akan terjadi insya Allah. Islam adalah umat yang sangat kaya. Masya Allah luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, itu perkenalan kita. Selanjutnya kita lanjut kepada guru besar kita, Bapak Kiai Haji Najamuddin Siddiq, untuk menyampaikan
tausiah atau pembahasan Al-Qur'annya yang didampingi juga oleh Bapak Yuli Rasid. Kita doakan semoga gagasan ini diberkahi oleh Allah SWT. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami mungkin nggak sebutkan satu persatu tadi dari Pemda, dari Pemkot, dan dari mana-mana tadi, dari ada ulama, ada pencinta Quran, ada dari Departemen Agama Provinsi, dan dari juga adalah ibu-ibu dari yang lain-lain dari majelis-majelis pengajian ta'lim Quran yang kami tidak sebutkan satu persatu, Bapak Ibu semuanya, para ulama, para RT, RW yang mudah-mudahan kita semuanya ini dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah petunjuk Al-Quran sehingga kita dapat membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama kita akan bacakan Ummul Quran terlebih dahulu. Mudah-mudahan orang-orang yang telah dilantik tadi, mudah-mudahan mereka semua dapat melaksanakannya dan niat Bapak tercapai. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu juga mudah-mudahan mendukung program ini semua. Dan juga kita doakan juga tadi ada yang ulang tahun, mudah-mudahan tambah usia, tambah berkah, tambah rahmat, tambah ridho Allah, dan kita semuanya menjadi ahli surga semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan ya. Pertama mari kita lihat surat Al-Baqarah ayatnya 1 sampai 5 ya. Ini pertama kali ini di awal-awal Quran ya. 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguannya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab diturunkan sebelum engkau meyakini hari akhirat. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad memberi peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka juga tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka yang telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Kita lihat ayat ini, pertama Allah dan kitab Al-Quran ini, yang di rumah kita ada semua itu insya Allah. Ada yang ada terjemahnya, ada yang tidak ada terjemahnya, ada yang terjemahannya bahasa Inggris, ada terjemahnya bahasa-bahasa lain. Allah katakan kitab Al-Quran ini yang kita pegang, yang ada di rumah kita itu tidak diragukan lagi isinya. Luar biasa itu. No doubt. Without doubt. Guidance. True guidance. Quran tidak diragukan lagi. Dia adalah benar. Petunjuk yang benar lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Tapi ingat Allah katakan yang tidak meragukan Al-Quran itu bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang tidak bertakwa bisa saja meragukan Quran. Atau bisa saja lebih senang pada kitab yang lain daripada Quran. Nah, siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu Allah katakan pertama orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan yang ghaib. Goib, Allah goib, malaikat goib, jin goib, surga neraka goib. Tapi goib yang boleh kita mintai, yang boleh kita sembah hanya goib Allah. Minta malaikat gak boleh, minta ke nabi gak boleh, minta ke jin apalagi. Nah, dia percaya sama yang goib ini, tapi yang dia sembah adalah Allah. Kemudian yang kedua, dia mendirikan sholat. Minimal sholat yang 5 times a day. Ini minimal. Syukur-syukur kalau dia buka saja 5 waktu. Saja 5 waktu tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah. 5 waktu tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah. Waduh, lebih hebat lagi itu. Minimal yang 5 ini aja dulu. Kemudian lagi Allah katakan untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rezeki. Kalau ingin jadi orang bertakwa, kapanpun kita dapat rezeki, harus berani. Getting, giving. Getting, giving. Terima, kasih. Berani nerima, berani ngasih. Pandai nerima, pandai ngasih. Tidak terima, tetap ngasih. Itu kalau ingin jadi orang bertakwa. Lo kalau tidak terima mau ngasih apa? Senyum, tenaga, ilmu, nasihat, bisa. Bisa. Tapi yang Allah nggak mau, senyum mau, tenaga mau, ilmu mau, nasihat mau. Tapi begitu dapat rezeki, ya segini katanya mana juga. Allah nggak mau itu. Berarti dia tidak terima kasih. Kalau terima kasih berarti ya dia terima, harus berani ngasih juga. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah apa yang keempat? Yang keempat adalah beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada engkau, hai Muhammad. Dan diturunkan kepada kitab sebelum engkau. Berarti apa? Quran dan kitab-kitab sebelum Quran. Injil asli, Taurat asli, Zabur asli. Kita percaya. Percaya kita. Ini yang keempat. Dan yang kelima, apa yang kelima? Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Dengan hari akhirat mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa hari kiamat ini pasti akan datang. Gak mungkinlah matahari terus jalan, bulan terus jalan, bumi terus jalan terus. Menurut saya satu saat nanti akan ada stuck. Itu hari kiamat. 5 ini ada, 5 ini saja ada. Apa jaminan Allah katakan kalau kamu konsisten, konsekuen dengan 5 ini, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang dapat hidayah petunjuk Quran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. 5 ini ada, 1 jaminannya dapat hidayat Quran. 5 ini ada, 1 jaminannya inilah orang yang beruntung. Jadi kalau ingin dapat hidayah petunjuk Quran, beruntung syaratnya 5 ini. Adakan dulu 5 ini insya Allah. Coba aja konsisten, konsekuen dengan 5 ini. Gak mungkin Allah bohong. Tapi kurang 1 saja dari 5 ini bahaya.
bahaya. Apa bahayanya? Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafir itu bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya covered. Covered itu berarti melindungi diri, tidak mau terima Quran ini. Dia lindungi dirinya, dia gak mau terima Quran, dia hanya mau dengan hawa nafsunya saja. Kafir itu. Nah Allah katakan kalau dia kafir, nolak Quran ini, kamu kasih tahu, nggak kasih tahu, kapan saja, di mana saja, orang mana saja, tidak akan beriman. Dia akan tetap kafir. Akibatnya Allah katakan, gara-gara kurang dari 5 ini, apalagi kalau tidak sama sekali 5 ini, khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci mati hatinya. Hati ketutup. Wala sam'ihim. Ketutup juga kupingnya dengar Quran. Wala absorihim. Ketutup juga matanya melihat Quran. Waduh, udah. Allah kunci mati hati, Allah kunci mati kuping, Allah kunci juga mata. Dan yang lebih berat lagi, mendapatkan azab yang sangat perih di hari kiamat nanti. Ini ayat 1 sampai 7 ini saja sebetulnya udah satu pelajaran berkita. Makanya Quran ini orang jadi RT disumpah dengan Quran, jadi RW disumpah dengan Quran, jadi gubernur disumpah dengan Quran, jadi presiden disumpah dengan Quran, jadi anggota DPR, DPRD disumpah dengan Quran. Tapi jarang sekali orang yang tahu isinya Quran, tahu mananya Quran. Nah kenapa orang itu jarang itu? Karena ya kadang-kadang kalau saya di pesantren dulu, sudah ditakut-takuti dulu. Jangan sembarangan, nanti masuk neraka. Jangan sembarangan, nanti masuk neraka. Dengan masuk neraka, akhirnya orang, udah pada masuk neraka, nggak usah tawa aja ya. Iya takut saya, takut masuk neraka coba. Padahal Allah membantahnya itu di surah 54 ayatnya 17 Allah bantah. 4 kali Allah bantah itu. Surah 54 ayat 17 apa Allah katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir fahal mim muddakir. 1 kali. Ayat dua-duanya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir fahal mim muddakir. 2 kali. 3-duanya. Surat 54 juga. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir fahal mim muddakir. Yang keempat, ayat 40-nya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Kalau bisa ada ibu-ibu salah satunya. Ada yang satu lagi enggak? Ya. Yang Ada mic lagi? Bapak boleh, ibu boleh? Ya, dibantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu dan mana Pak? Apa itu mudah untuk diingat ya? Ya, tahu artinya. Ya. Ada di papan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sekali lagi. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya. Shadaqallahul azim. Itu yang ngomong siapa? Allah. Sedangkan hadis, tadi yang ngomong yang hadis apa namanya yang mengatakan bahwa jangan sembarangan kalau kamu artikan Quran nanti kamu masuk neraka, itu hadis. Sekarang saya tanya, tinggian hadis apa tinggian Quran? Hadis sekali, Qurannya 4 kali. Allah katakan mudah loh Quran itu. Tapi masalahnya siapa ya ingin menggalinya, ya ingin pelajarinya. Mudah loh Quran itu. Kamu aja siapa yang ingin pelajarinya, yang ingin menggalinya. Mudah loh Quran itu. Mudah. Tapi siapa yang ingin menggalinya Quran itu?
Nah insya Allah ini lembaga tadi yang barusan diresmikan oleh babe kita tadi itu. Insya Allah. Niatnya sudah ada keinginan aja, itu sudah Allah sambut itu Pak. Sudah Allah sambut itu. Kenapa? Ya satu-satunya ini jaminan Allah menjamin bahwa kalau kamu baca Quran, ngaji Quran, mamin Quran, kamu itu akan menjadi orang yang terbaik. Masya Allah. Bayangin coba. Jadi orang terbaik. Coba kita lihat coba. Suratnya surat 3. Surat 3. Surat 3 itu suratnya Al-Imran. Ayatnya 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahu azim. Terus jangan kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. kita lihat coba ini Allah Ta'ala. Ini Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Berarti kalau manusia Islam, gak Islam, ini loh petunjuknya Allah Ta'ala kan. Udah dia petunjuk Allah Ta'ala, ini adalah pelajaran bagi orang yang bertakwa. Ini petunjuk untuk manusia. Allah ingin sediakan untuk manusia ini petunjuknya ini. Tapi yang ngambil petunjuk ini, yang jadi ngambil pelajaran itu orang bertakwa. Sampai-sampai Allah katakan, kamu jangan merasa hina hidup di dunia ini. Jangan merasa sedih hati hidup di dunia ini. Kamulah orang yang paling baik. Kamulah orang paling baik kalau kamu beriman. Jaminan itu. Jaminan sudah 14 abad yang lalu. Allah menjaminnya. Ya cuman kalau kita nggak baca artinya ya nggak akan tahu juga. Baru kita tahu, baru setelah kita baca artinya. Nah makanya memahami Al-Quran itu sangat penting sekali. Nah kenapa memahami Al-Quran sangat penting sekali? Mari kita lihat suratnya 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi ini tantangan kita ini. Kalau ini bukannya hadis, ini Quran ini. Allah katakan sungguhnya isi neraka jahanam itu jin dan manusia. Nauzubillah. Jin manusia yang mana? Allah katakan dia punya hati, nggak pernah memahamin Quran. Satu, dia punya mata, nggak pernah melihat Quran. Dia punya kuping, nggak pernah dengerin Quran. Allah katakan mereka itu kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adol, malah lebih sesat lagi dari binatang ternak.
Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Nauzubillah. Berarti harus ya. Kita memahami Quran itu berarti wajib itu. Wajib ini. Enggak bisa tidak, harus wajib. Kalau enggak bisa neraka nanti. Nah ini tantangan kita ini. Berusaha. Nah sekuat tenaga sebisa kita, dan kita juga minta bimbing kepada Allah juga. Kita begini nih, kenapa tadi itu saya belum ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum saya minta dulu doa kepada Allah. Apa salah satu doa saya tadi itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini kenapa baca ini? Allah juga yang ngajarin. Coba lihat surat 3 ayat 7 dan 8. Doanya di ayat 8-nya, tapi baca dari 7. Bapak, ada bapak yang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran semuanya dari sisi Tuhan kami, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Shadaqallahul azim. kita lihat ayat ini Allah katakan di Quran ini ada dua arti, yang satu muhkamat, satu mutasyabihat. Apa arti muhkamat? Arti muhkamat adalah yang nyata jelas, ini perintah, ini larangan, ini perintah, ini larangan, ini perintah, ini larangan. Seperti wajib sholat, wajib infak, ini muhkamat ini. Tapi ada juga isi Quran itu yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat itu yang mana? Yang kayak perumpamaan sarang laba-laba. Ini perumpamaan orang-orang yang syirik, musyrik, rumah yang paling rapuh, rumah raba-raba. Nah ini mutasyabihat. Atau lagi Allah jelaskan misalnya, ada ucapan itu sama dengan pohon kayu yang akarnya sampai ke atmosfer bumi, kemudian rantingnya ke langit, kemudian lagi berbuah setiap musim. Ini kalau ucapan-ucapan yang baik. Sementara ucapan yang buruk itu adalah seperti pohon kayu, nggak ada akarnya, nggak ada juga rantingnya, nggak ada buahnya. Nah itu yang begitu itu namanya mutasyabihat. Atau kayak alif lam mim, kaf ain sin qaf. Nah itu mutasyabihat. Nah biasanya orang yang condong hatinya kepada kesesatan, dia mencari dari arti-arti yang mutasyabihat, tapi tidak mengambil dulu ayat-ayat yang muhkamat. Mestinya Allah katakan, kamu itu muhkamat dulu. Muhkamat dulu, ini perintah, larangan, perintah, larangan, perintah, larangan. Nanti Allah akan berikan petunjuk kamu ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian lagi Allah katakan, orang-orang yang berilmu tinggi, biasanya dia mengambil yang muhkamat dulu, begitu nanti Allah berikan petunjuk yang mutasyabihat. Tapi Allah katakan doanya orang yang berilmu itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan condongkan kami isi Quran kepada kami yang tidak paham, berikanlah kepada kami petunjuk. Jangan kau condongkan hati kami lagi kepada yang lain selain daripada Al-Quran ini ya Allah. Kau maha memberikan petunjuk. Ini Allah yang suruh ajarkan setiap kita ceramah, setiap kita ngajarin orang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Selalu ini dibaca ini supaya kita dibimbing terus oleh Allah. Jadi bukan kita mau kita yang menyampaikan itu, minta langsung kepada Allah, direct to Allah. Oh Allah, tunjuki kami ya Allah. Oh Allah, bimbing kami ya Allah. Kami nggak tahu apa-apa, tapi bimbing kami pada jalan benar yang Kau ridhoi, insyaallah. Nah, kenapa penting sekali kita dengan Al-Quran ini? Penting sekali. Kalau kita sayang sama agama Islam ini, kalau Islam ini ingin menang, nggak usah pakai bedil. Nggak usah pakai keris, nggak usah pakai apa. Allah aja yang kerja, kita kerjain Quran ini, Allah yang kerja juga nanti. Kenapa? Mari kita lihat surat 17 ayatnya 33. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Bu-ibu, silakan. Berapa surat lagi? Surat 933 bukan 17. Bismillahirrahmanirrahim. 933. Ya, Warsalah Rasul. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan 933. Allah. Surat 9 ayat 933. 33. Suratnya 9 ayatnya 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Kita lihat coba ya, ini Allah katakan, dialah Allah yang ngutus Rasulnya ke dunia ini, bawa apa? Bawa Al-Huda. Apa itu Al-Huda? Quran. Yang kedua, bawa apa lagi? Agama yang benar. Untuk dimenangkan Islam di antara agama-agama yang ada di dunia ini, meskipun orang musyrik tidak suka. Kamu gali Quran, kamu amalan Quran, Allah katakan, udah nanti Islam itu akan menang. Gak usah pakai bedil, gak usah pakai senjata, Allah kerja nanti udah, Allah yamin. Kamu gali aja Quran, gali Quran. Masya Allah, luar biasa. Takut orang waktu ngaji surat 9 ayat 33 enggak ngeh. Allah ulangi lagi Pak. Diulang lagi nih. Suratnya 48, ayatnya 28. Isinya persis, ujungnya aja beda dikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Allah kata, dialah Allah yang utus Rasulnya. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini bawa apa? Al-Huda. Yang kedua apa lagi? Agama yang benar. Untuk apa? Untuk dimenangkan Islam di antara agama-agama yang ada di dunia ini, meskipun orang musyrik tidak menyukainya. Kalau ini cukuplah Allah yang menjadi saksi. Masya Allah. Allah sanggup jadi saksinya. Allah katakan, lihat aja sekarang misalnya. Ya agama-agama Islam itu makin meningkat itu. Makin meningkat. Sekarang aja dari kecil, sekarang sudah 1,9 miliar. Dari 6 miliar penduduk bumi, sekarang sudah 1,9 miliar. Bayangin coba. Islam itu. Nah tapi ini Allah katakan, ini gali, Quran ini kamu gali. Supaya kamu jadi petunjuk, agama Islam ini kamu sayang, udah gali Quran aja. Kita lihat lagi, coba ayat yang lain lagi, suratnya 61 ayat 9.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Sadaqallahul azim. Allah ulangi lagi, dialah Allah yang utus Rasulnya membawa Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan Islam itu di antara agama-agama yang ada di dunia ini, meskipun orang musyrik membencinya. Allah juga tahu orang musyrik nggak akan suka dengan Quran ini, tapi Allah yang suka. Nah, makanya sayang kalau Quran ini nggak kita gali apa sih artinya, nggak kita baca artinya. Jadi jangan dulu kita ditakut-takuti susah. Aduh, kalau ditakut-takuti susah nanti ya kapan lagi nanti. Ya kalau di pesantren dulu saya memang bacain, diangkat itu hadisnya. Jangan sembarangan kamu menerjemahkan Quran. Nanti kalau kamu sembarangan masuk neraka. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orang kejar Ramadan 3 kali khatam. Saya bukan anti Ramadan 3 kali khatam. Tapi saya pernah ada jemaah saya Ramadan tiap kali khatam, saya tanya, tante pernah nggak baca sekali aja artinya? Oh nggak mungkin Tat, katanya. Itu aja kita udah ngos-ngosan katanya. Tuh bacanya mana mungkin. Nah saya bilang nggak boleh Tan, nggak boleh tante itu. Kok nggak boleh, orang ngaji Quran nggak boleh? Saya bukan nggak boleh baca Qurannya, itu ngos-ngosannya itu yang nggak boleh. Kenapa? Lah Allah melarang. Surat 75 ayatnya 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna alaina bayana. Sadaqallahul azim. Minta Dr. Ulil baca, Ketua Dai Syariah, artinya silakan, dikasih mic-nya di belakang. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sadaqallahul azim. Terus sampai 19. Masih ada? Ya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Sadaqallahul azim. Jadi kalau kita udah mulai menggali Al-Quran ini, kita udah bacanya pelan-pelan. Baca saya 2 ayat lihat artinya, baca saya 2 ayat lihat artinya. Siapa yang akan mengajarkannya? Allah langsung. Allah katakan kalau kamu sudah baca, nggak cepat-cepat, pelan-pelan kamu baca, kamu paham amalin, baca lagi paham amalin. Allah katakan kamilah yang akan mengajarkan kamu menjadi pandai. Jadi guru gitu Allah langsung. Loh, guru Allah langsung, ya itu tuh janji Allah itu. Tapi itu sudah nggak kita berusaha untuk menggalinya ini. Allah langsung kok yang ngajarin kita. Dan sebetulnya kita nggak sadar saja, cuman kita kan nggak pernah baca artinya. Di Ar-Rahman sering kita baca itu. Ar-Rahman coba surat 55. Sering kita baca itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Coba. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Coba baca artinya. Coba baca artinya. Minta Dr. Agus. Nah, ini ahli tafsir dari pena kita. Masya Allah luar biasa, ada pesantren juga. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia
mengajarnya pandai berbicara. Matahari. Nah, kita lihat, coba lihat ini Allah dan Ar-Rahman. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa sih Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah itu Ar-Rahman itu? Allamal Quran, ngajarkan Quran. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Allamahul bayan, ngajarkan manusia pandai baca Quran. Yang ngajarkannya Allah langsung. Cuman karena kita nggak pernah lihat artinya, jadi ya udah Ar-Rahman, Allamal Quran, Ar-Rahman, Allamal Quran, Ar-Rahman, Allamal Quran. Jadi padahal kalau kita pikirin, loh berarti Allah yang ngajarin Quran itu, Masya Allah. Allah. Saya misalnya itu corong doang itu. Yang ngajarkannya Allah langsung. Makanya ada orang nanya kepada saya, Pak, gimana supaya kita ini begitu baca langsung nancap, begitu masalah langsung nancap. Saya bilang syaratnya ada, harus ini dulu tahajud tiap malam. Kenapa? Di situ nanti Allah beri petunjuk. Oh begitu? Ya iya. Kenapa saya suruh dia tahajud itu tiap malam? Ya kan Allah katakan di dalam surat 73 kan, Allah akan kasihkan kamu itu pengertian Quran, kamu tahajud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 73 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Minta Dr. Samsul untuk membacakannya. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah di malam hari kecuali setelahnya. Sadaqallahul azim. Terus. Juga seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit atau lebih seperdua, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, coba satu lagi. Inna nasyataya. Coba lanjut. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Nah, kita lihat ayat ini Allah katakan, hai orang-orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila inna nasyatahiyal lail sadwat wa aqwamu qila innalaka fin nahar sabhan tawila. Sesungguhnya kalau kamu udah bangun malam, tengah malam, lebihkan sedikit, kurangi sedikit, baca Quran. Kalau kamu udah baca Quran, kami akan memberikan kemudahan. Kamu dengan ucapan kamu itu mudah. Inna nasyatal laili asyaddu wa aqwamu qila. Kamu itu diberikan perkataan yang berat. Perkataan yang berat itu bukan berat kita ngomongnya. Quran ini sebetulnya berat dari Allah. Kan pernah Quran ini ditawarkan ke langit gak mau, bumi gak mau, terus tawarkan lagi ke makhluk lain gak mau, diambil oleh manusia karena manusia jahil. Allah katakan akibatnya dengan diambil manusia, orang syirik, musyrik, munafik masuk neraka, orang beriman mendapatkan surga. Jadi sebetulnya Quran ini supaya dimudahkan Allah, tahajud itu memudahkan. Nah cuman tidak bisa dia tahajud saja, mesti infak sedekah. Kenapa? Infak sedekah itu melancarkan. Dengan dia infak sedekah itu tadi yang ayat sebelumnya tadi kan, kalau kamu misalnya ini kamu baca, udah baca kamu paham, amalin. Baca, paham, amalin. Nanti Allah akan berikan pemahaman selanjutnya. Tapi kalau dia tidak mengamalkan itu nggak bisa dia. Dia nggak bisa dia. Jadi kayak diketutup dan tidak menarik juga. Ketutup Quran itu. Tapi kalau dia sholat malam, kemudian dia sholat buat hal yang wajib pastilah. Kemudian dia infak sedekah, nanti dibuka hatinya. Nah makanya Allah dan kamu ngaji pun, kalau kamu tidak infak sedekah nggak akan diterima. Kita udah haji, kita udah umroh, kita udah ngaji setiap Ramadan 3 kali khatam misalnya ini, atau amal-amal yang lain. Kalau kita nggak infak sedekah nggak terima juga. Loh kok nggak diterima? Ya Allah katakan, bukan kata saya. Surat 3:92.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Di depan layar ada Bunda. kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Dulu saya sebelum baca ayat ini, saya pikir kita guru ngaji, apa itu ya nggak usah infak lah guru ngaji. Atau misalnya kalau misalnya kota amal lewat kita, orang lain apa namanya bilang jangan lewat ustadznya belakang aja. Jadi ustadznya nggak usah lewatin kota amal. Kenapa? Ya dia ustadz dong katanya. Jangan lewat ustadz. Maksudnya ustadz juga harus infak juga. Salah itu. Kenapa salah? Loh Allah katakan, kamu tidak akan sampai loh. Tidak akan sampai amal ibadah kamu sebelum kamu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Mestinya ustadz yang duluan. Begitu misalnya ada kota amal, jangan dikembalikan, sini. Kita dulu. Ini enggak dulu, saya sebelum baca ayat ini, itu orang lewat belakang saya udah tahu, gue nih ustadz katanya. Ya ngapain materi ya kalau ya ustadz yang ngajarin orang masa gue infak. Tapi Allah kata enggak sampai lo amal ibadah kamu itu. Itu pemahaman saya dulu. Tapi itu salah itu. Salah. Kenapa salah? Karena Allah nggak mau orang itu misalnya dia bicara dia nggak ngamalkan. Kalau dia bicara dia ngamalkan dulu, baru dia ngomong. Dia ngamalkan dulu baru ngomong kayak Nabi. Tapi karena kita nggak pernah membaca artinya Quran jadi nggak tahu. Padahal sudah lama loh Allah katakan itu. Sudah surat 61 ayat 2 dan 3. Sudah lama pada itu Allah ngomong itu. Coba surat 61 ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sadaqallahul azim. Ya, kita minta kepada Iwan Pranata, santrinya Pak Najam juga. Iwan Pranata, alhamdulillah hadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Jadi ini udah 14 abad yang lalu Allah panggil, hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu itu ngomong tapi kamu gak ngamalin? Allah katakan, gua benci. Lo ngomong tapi lo gak ngerjainnya, coba. Waduh, Masya Allah. Jadi setelah saya baca ayat itu, wah salah ini. Mestinya ustadz dulu itu yang ngeluarin dulu, baru dia ngajakin orang. Dia dulu ngerjain, baru ngajakin orang. Dia ngajarin, baru ngajakin orang. Salah mindset dulu itu. Mindset kita dulu salah. Nah, mindset ini tidak akan berubah kita kalau kita tidak membaca artinya Quran. Tidak akan berubah. Sampai kapanpun juga. Tapi setelah kita baca lagi Quran, kita amalin, baca lagi Quran, kita amalin, berubah kita. Berubah. Dari kita nggak punya jadi punya. Dari kita nggak pernah keliling dunia jadi keliling dunia. Jadi nggak pernah kita mimpin haji jadi mimpin haji. Nggak pernah mimpin umroh jadi mimpin umroh. Nggak pernah punya ini jadi punya ini. Nggak punya ini jadi punya ini. Subhanallah, Masya Allah. Mulia sekali Quran itu. Mulia sekali. Betul. Dan itu betul sekali. Betul sekali. Saya ini kan anak Pak Andi. Kalau bahasa Lintang anak Pak Andi itu anak orang biasa, Pak. Nah, orang sangat biasa sekali.
Saya tidak kepikiran kalau saya bolak-balik ke Amerika, ke Eropa itu. Enggak kepikiran. Tidak kepikiran. Ternyata gara-gara Quran. Gara-gara Quran. Saya tidak juga kepikiran dulu, saya pikir ya saya punya ini, saya nggak akan ceritakan itu ya, takut nanti orang bilang riya. Cuman ya ternyata benar juga ya. Benar juga ya. Jadi setelah kita pikir, ya Allah, Al-Quran ini sebetulnya benar mudahin kita. Cuma kita aja yang nggak mau baca artinya. Ya tadi mindset tadi itu. Jangan sembarangan lu, masuk neraka lu. Jangan sembarangan masuk neraka. Ya orang udah dengar masuk neraka ya udah daripada masuk neraka katanya ya jangan dibaca lah artinya daripada salah. Padahal sebetulnya ya dia coba dulu, amalin dulu bagaimana. Rasakan di sini. Di hati nanti rasakan di sini. Apa nanti setelah kita ikutin apa kata Allah ini nanti banyak kelebihannya. Dari tadi kita misalnya pemarah jadi nggak marah. Dari tadi pendendam nggak dendam. Dari tadi jadi orang kikir, sifat manusia itu kikir atau tidak kikir, banyak berubah. Tapi kalau kita baca Quran, kalau nggak baca Quran nggak akan. Coba kita lihat surat 3, 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Ya, kita minta tolong sama Ides, putrinya Pak Yulai Rasid. Dan tak bismillahirrahmanirrahim. Dan A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas-luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Shadaqallahul azim. Kita lihat ini Allah Ta'ala, ikutlah Allah, ikutlah Rasul. Biasanya orang kalau ketemu ayat ikutlah Allah, ikutlah Rasul, biasanya orang yang diutamakan uniformnya. Apa isi uniformnya itu? Apa namanya? Casingnya. Diutamakan ikut Allah, ikut Rasul, casingnya, bajunya, mungkin pecinya. Ya, bukannya baju Indianya, yang baju India kan ada tuh yang apa namanya? Ya, itu biasanya. Ya nggak salah juga sih, nggak salah. Jenggotnya nggak salah juga kan. Para nabi umumnya pakai jenggot, nggak salah. Kita tidak anti jenggot. Gitu. Tapi masalahnya bukan itu dulu. Sebetulnya kalau kita lihat ayat ini, actionnya dulu. Lihat actionnya apa? Allah, kalau kamu ikut Allah, ikut Rasul, dapat rahmat Allah, kamu segera mohon ampun pada Allah. Salat istighfar, salat istighfar, salat istighfar. Setelah kamu salat istighfar, jaminan loh Allah kata, kamu masuk surga seluas langit dan bumi yang dijanjikan pada orang-orang yang bertakwa. Tapi Allah katakan kamu sholat istighfar sampai jidatnya berontak hitam di sini. Kalau dia tidak infak, not enough. Apa sih not enough? Allah katakan nggak cukup itu. Kalau ingin masuk surga, apalagi infak lapang sempit. Infak lapang sempit. Lapang, uang banyak, cekir. Uang sedikit, cekir.
Pas-pasan, cekir. Nanti datangnya cegur, cegur, cegur dari arah yang tidak kita ketahui. Dan itu betul. Tapi apa lusa lagi, dan ini benar. Benar sekali. Allah katakan kalau kamu sudah sholat, kamu istighfar, infak lapang sempit, apa yang berubah dengan kamu nanti? Bisa nahan marah. Makanya dia sholat, istighfar, infak lapang sempit. Ini yang nomor 3, Pak ngikutin nih, bisa nahan marah. Nanti yang keempat, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah katakan, Allah cinta. Bayangkan, ini saja 4 ini saja Allah cinta. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, mungkin di saudara kita, mungkin di kampung kita, sebelum orang ngerjakan nomor 1, nomor 2, lihat, adik-beradik banyak nggak akur. Banyak. Antar ipar-ipar berantem. Banyak. Gara-gara warisan. Banyak itu. Nggak ada saling mau mengalah itu. Sebelum orang sholat sama istighfar, infak lapang sempit, nggak bisa dia. Nggak bisa katanya. Harga diri gue katanya. Gue siapa, dia siapa. Dia siapa, gue siapa katanya. Sampai hari kiamat gue nggak maafin. Sampai hari kiamat. Gue kita bilang dua beradik itu, satu perut, nggak bisa. Masya Allah. Ngaji khatam terus loh. Nah itu. Makanya nggak berubah dia, nggak berubah. Begitu dia sholat, istighfar, infak lapang sempit, baru bisa nahan marah. Baru bisa maafin salah orang. Baru Allah cinta. Nah makanya ini kalau kita nggak buka Quran, nggak. Hati kita ini nggak, hati kita itu sebetulnya kikir. Tapi setelah kita buka Quran, lo bukan disuruh siapa-siapa. Disuruh oleh Allah. Disuruh Allah. Dan juga nolak bala. Mungkin orang tahu, infak sedekah itu nolak bala. Banyak orang tahu. Tapi kalau nggak baca langsung, mata kita ngelihatnya langsung, kadang-kadang orang masih nggak percaya. Atau lewat-lewat aja. Begitu dia baca langsung, waduh, benar juga ya. Coba lihat surat 2, 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita lihat coba ayat yang tadi Allah katakan Allah cinta, infaklah kamu Allah cinta, infaklah Allah cinta. Ini diulangi lagi, infaklah kamu di jalan Allah, supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam bahaya. Supaya jangan bahaya di jalan. Yang lebih berat lagi bahaya api neraka. Waduh, balik ke dunia nggak bisa lagi tuh. Nah Allah katakan supaya kamu itu jangan bahaya di dunia, bahaya di akhirat. Berbuat baiklah kamu dengan infak itu. Allah cinta. Masya Allah, Masya Allah. Coba kalau orang itu. Nah makanya amalan ingin jadi ulama 3. Kalau amalan ingin menjadi ulama 3 aja ini. Kalau ada 3 ini dia jadi ulama itu. Coba lihat surat 3528. 3528. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.
Shadaqallahul azim. Kita lihat coba ayat ini Allah katakan, sesungguhnya Allah katakan makhluk Allah itu, ciptaan Allah itu banyak sekali, tapi antara lain manusia, binatang ternak, binatang melata, dan beda-beda warnanya. Tapi yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Pingin dong kita jadi ulama. Pingin jadi ulama. Allah maha tinggi lagi maha pengampun pada para ulama itu. Tapi ulamanya kalau bisa ulama yang versi Allah. Kalau ulama versi manusia nggak masuk kita. Kita nggak masuk. Kalau ulama versi manusia, wah berat. Harus apa bahasa Arab kayak makan kerupuk. Harus ulama di pesantren 40 tahun. Harus bolak-balik naik haji, bolak-balik ke Mekah. Nah ini versi manusia. Nggak masuk kita. Nggak masuk. Mungkin di antara kita ya sedikit aja yang masuk ini. Itu versi ulama. Tapi banyaknya nggak masuk. Ya coba bahasa Arab kayak makan kerupuk. Waduh, Masya Allah. Nah tapi kalau coba lihat versi Allah. Kalau ingin jadi ulama versi Allah kita semua bisa. Bisa kita semuanya. Lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Diminta Ustadz Wali Kota untuk membacanya. Ustadz dari Wali Kota. JSI ya Pak? Ya di sini tengah tadi ada Ustadz dari Wali Kota. Ada? Masih ada? Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Lanjutkan 29-nya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terang, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Shadaqallahul azim. Satu lagi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah pun lagi maha mensyukuri. Kita lihat coba yang ini Allah katakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, baca kitab Allah. Kemudian lagi Allah katakan sudah baca kitab Allah. Yang kedua adalah salat. Yang ketiga adalah infak. 3 ini. Inilah kalau ingin jadi ulama. Kalau kamu punya modal ini, kamu ngaji, baca Quran, dalami Quran. Yang kedua salat. Yang ketiga infak sedekah. 1 jaminannya kamu ulama versi Allah. Yang kedua, kamu tidak akan rugi. Kamu dagang nggak akan rugi. Kamu di rumah aja nggak rugi. Ada aja rezeki. Yang ketiga, Allah memberikan pada kamu pertama ulama, yang kedua kamu nggak rugi, yang ketiga kamu pahalanya sempurna, yang keempat Allah berikan karunia. Sehat, bahagia. Yang kelima Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Dan yang keenam Allah mensyukuri perbuatan kamu. Masya Allah. Nah ini 3 ini gak bisa dikurangin. Ngaji, sholat, infak. Nah 3 ini tadi saya mau bikin contoh ini nih. Contoh Ustadz Imron. Tapi rupanya dibolongin. Nah maksud saya 3 ini kalau Ustadz Imron, kalau 2 ini nggak bisa nih, jatuh dia. Tapi kalau 3 nih bisa nih. Nah, 3 ini ngaji, sholat, infak.
Ini contoh Ustadz Imron. Sekian tahun yang lalu saya masih ingat. Tadi saya buka ini, maksud saya mau bikin contoh ini tapi dilobanginnya. Saya disuruh minum dulu, ya saya minum aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Quran inilah petunjuk yang akan menuntun kita kepada jalan yang lurus sekali. Ayat yang terakhir yang saya baca, surat 17 ayat 9. 17 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Grup pencinta Al-Quran, tolong dibantu membacakannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Kita lihat coba ini Allah katakan, sesungguhnya Quran ini menuntun kamu petunjuk yang jalan yang lurus sekali. Dia seorang dokter, ingin dokter yang lurus, dari sorga balik ke sorga, bacalah Quran. Dia jadi notaris, ingin notaris yang lurus, bacalah Quran. Dia jadi ustadz, ingin ustadz yang lurus, bacalah Quran. Dia ingin jadi pedagang yang lurus, bacalah Quran. Dia ingin jadi petani yang lurus, bacalah Quran. Dia jadi guru, ingin guru Al-Furqan yang lurus, bacalah Quran. Bacalah Quran, tapi tadi pahami. Dia nanti akan nuntun kita ke jalan yang lurus. Kita nanti jadi orang yang sabar, jadi orang pemaaf, jadi orang suka bersedekah, suka nolong orang, suka bantu orang. Itu Quran yang membimbing kita. Dan itu saya ceritakan semuanya ini kalau bahasa Inggrisnya according to my experiences. Artinya apa? Sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Jadi memang yang merubah diri itu Quran. Padahal kalau nggak ketemu Quran dulunya itu, semua kita mungkin sama. Udah panggit, udah jedit, mudah murik, bila dendam, neda pemaaf, dengan tetangga kanan kiri pada becekil, dia becekil, ngan ipar belago. Masya Allah. Tapi begitu kita ngaji Quran, salah semuanya itu. Nah, meluruskan apa? Quran. Tapi Quran kalau nggak dibaca, ya udahlah, sadia lemari aja. Quran kalau nggak dibaca, sampai di lemari, buruk-buruk di lemari. Sayang coba. Sayang kalau Quran hanya buruk-buruk di lemari. Padahal ini buku yang Masya Allah. Dan sudah dibuktikan ada seorang ilmuwan Jerman. Dia mungkin lama di Riyadh, dia nggak Islam. Lama di Jeddah dia. Mungkin orang kedutaan besar, sehingga dia mengumpulkan 42.000 kitab Quran lama-lama dan yang baru. Dia bisa bahasa Arab, dia nggak Islam. Dan dia kumpulkan juga ya kitabnya Injil 42.000 juga. Injil nggak ada yang sama satupun. Quran dia lihat bahasa Arabnya sama semua. Luar biasa coba. 42.000 Quran bahasa Arabnya itu sama semua. Injil nggak ada yang sama, ya karena nggak ada juga bahasa yang sama. Quran coba, nah situlah mukjizatnya Quran. Sayang kalau Quran yang mukjizat ini tidak kita baca, tidak kita gali. Mudah-mudahan potensi banyak, guru-guru banyak, yang mau ngajarin banyak, dan yang mau belajar juga insya Allah banyak. Tapi penggeraknya sudah ada, babe kita. Luar biasa loh, punya ide ini luar biasa.
Misalnya guru-guru Al-Furqan, misalnya Quran yang ngaji Quran, pahalanya B. Babe masih ada, nggak ada nanti pahalanya ngalir terus. Betul itu. Karena ngajarkan orang kepada kitab sucinya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini membawa berkah, membawa dorongan kepada kita. Senang dengan baca Quran, senang dengan ngaji Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali kalau ada pertanyaan 1 atau 2 atau 3 boleh juga. Baik Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kita membuka pertanyaan 1 atau 2 karena waktu kita terbatas. Nanti yang bagi ingin menyusul ikuti lagi kajian, boleh ikuti di pondok kita Yayasan Kasana Kebajikan Dalam Sematang Borang jam 1.30. Dan besok pagi dilanjut di Masjid Darus Said ya setengah 8 Darus Said. Nanti dilanjut lagi jam 10 di Pondok Kasana Kampus A, dilanjut jam 1.30 di Pondok Kasana Kampus di Sungai Sedapat insyaallah. Silakan ya mau bertanya. Ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang mau bertanya, Pak Emil? Oh, ada. Silakan tolong Bapak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita ini mengenal? Ini dikatakan bahwa ayat Allah itu ada pihak dan ada Muhammad. Sementara penciptaan alam juga mengenal Allah itu melalui kejadian alam semesta. Nah, itu bagaimana kira-kira kita bisa mengaplikasikannya? Jadi bukan hanya semata-mata kita membaca Al-Quran melalui ayat muhkamat, tapi kita juga bisa mengenal atau mensyatati kejadian-kejadian di alam semesta ini. Misalnya ada banjir, ada musibah dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Ya, pertama kita akan bagaimana misalnya udah Allah kita baca Quran tapi kita aplikasikan juga dalam masyarakat. Contohnya misalnya masalah banjir ya. Coba lihat surat 24 ayatnya 41 ya. Tiga puluh per satu. 30 per 1 per 2 yang tanya baca. Langsung baca artinya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi 30 per 1 Allah akan telah tampak kerusakan di muka bumi. Banjir misalnya, tanah longsor. Banjir, kenapa banjir? Ya sebetulnya kalau ini area misalnya berapa ribu meter, kalau itu dibangun semua, serapan airnya kan kurang. Airnya terpaksa harus banjir. Atau yang kedua, mungkin manusia membuang sampah sembarangan. Tadi kali-kali yang sudah dibikin oleh pemerintah, sehingga sampah dibuang lagi. Ya mungkin membuangnya nggak terasa, cuman satu bekas aqua. Tapi kalau 1000 orang begini membuang sampah di bekas aqua, pasti akan mengalami kebanjiran nanti. Misalnya tanah longsor. Tanah longsor itu kenapa dikatakan itu rusak dibuat oleh manusia? Mestinya kalau dia ngambilin hutannya, dia tanam lagi itu. Dia tanam lagi dulu, baru dia babas hutannya. Tanam, baru babas hutannya. Cuman manusia enggak, yang penting ngambil pohonnya, kemudian mau banjir, mau apa, enggak ada masalah. Itulah kita katakan dalam ayat ini, kerusakan di muka bumi itu sebetulnya akibat tangan manusia. Supaya mereka merasakan akibat dari perbuatannya itu, maka mudah-mudahan harapan Allah mereka kembali ke jalan Allah. Jadi itu penyebabnya kenapa kalau kita aplikasikan dalam masyarakat.
Baik. Barangkali ada lagi yang lain lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Walma dari pengajian Al-Furqan. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, di situ kita kan tradisi biasa kalau ada yang meninggal membaca Yasin, tahlil. Ada di video itu katanya itu tidak sampai. Yang sampai untuk yang telah meninggal itu doa anak, ilmu yang bermanfaat, ya anak soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal jariah. Ya. Nah, saya ingin tanya, kebiasaan kita kan kalau ada yang meninggal kita sering tahlilan, yasinan. Apakah itu bertentangan? Apa tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bicara masalah Yasinnya dulu ya. Yasinnya itu coba lihat surat 36 ya, ayatnya 69 70. Suratnya 36 ayatnya 69 70, yang tanya baca. Ada di depan. Surat 36 Yasin 69 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Terus supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan atau azab terhadap orang-orang kafir. Kita lihat coba ya, ini Allah katakan tidak layak Nabi Muhammad itu diajarkan oleh Allah itu syair dengan Quran ini. Jadi berarti Quran ini bukan syair, bukan lagu. Tapi Quran ini Allah katakan ini peringatan. Peringatan untuk orang yang hidup hatinya itu dalam kurung. Jadi kalau ada terjemahnya hidup tapi ada dalam kurung hatinya. Berarti kalau dalam kurung ada hatinya itu sebetulnya bahasa Arabnya nggak ada kata-kata hatinya itu. Yang jelas Quran ini untuk orang hidup. Jadi memang jadi baca Yasin tuh ya arji Yasinnya tuh orang hidup yang baca Yasin. Nah, salahnya kita orang hidup itu nanti kita memimpin Yasinnya. Mudah-mudahan ya Allah pahalanya Yasin ini kalau ada, pakai kalau ada lagi. Kalau ada pahalanya nanti kita hadiahkan kepada yang almarhum meninggal. Sebetulnya jangan kalau ada. Kalau orang baca Yasin itu pasti ada pahalanya, tapi bagi yang hidup, bukan yang meninggal. Jadi dia baca Yasin gak masalah, dia tahlil gak ada masalah. Tapi untuk orang hidup, doanya nanti yang meninggal. Doanya untuk yang meninggal. Nah sekarang boleh nggak kita doain orang meninggal itu? Apa cukup anaknya aja? Kita balik lagi, baca lagi coba suratnya 47 ayat 19. 47 19. Surat 47 19. Yang ulang tahun baca nih. Yang ulang tahun baca. Siapa yang ulang tahun? Terima kasih Ustadz. Ya. Yang ulang tahun baca 47 19. Putri Bapak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bagus. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Biasanya orang kalau mau baca tahlil kan dibaca fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, fa'lam annahu la ilaha illallah itu yang dibaca tadi itu. Ketahuilah tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu yang dibacakan oleh Mbak yang ulang tahun itu. Tapi bahasa Arab, fa'lam annahu la ilaha illallah.
habis kamu baca kalimat la ilaha illallah, mohon ampunlah dosa-dosa kepada orang-orang yang meninggal itu. Apa dia laki, apa dia perempuan, doakan dia. Jadi misalnya orang yang baca Yasin, baca tahlil, doakan aja. Orang yang meninggal itu doanya ke dia. Boleh enggak? Ya boleh. Kan suruhan itu. Rasulullah disuruh oleh Allah, doakanlah dosa-dosa kamu, doakanlah dosa-dosa mukmin, mukminat, laki-laki, perempuan. Jadi kalau hanya yang anaknya saja, berarti orang nyolatin orang sholat jenazah itu. Sholat jenazah itu apa anaknya aja? Doang enggak kan? Sedangkan sholat jenazah itu, takbir pertama kan, isi takbirnya itu, isi pertama itu, dia baca Fatihah. Takbir kedua, itu salawat. Takbir ketiga doa. Doa kepada siapa? Orang mukminin laki-laki perempuan, termasuk doa yang lagi meninggal ini. Kan bukan saja anaknya yang doain. Kalau tadi prinsipnya tadi yang dibaca hadis oleh Mbak tadi, ya berarti doanya anaknya aja, bukan baca sholat jenazahnya. Satu. Dua. Yang ketiga, kalau kita sholat Jumat, itu ada doa, salah satu rukun khutbah, Allahumma ighfir lil mu'minin mu'minat wal muslimin muslimat. Lah kalau nggak ada gunanya, kenapa ada rukun khutbah kok pakai minta ampunkan dosa-dosa orang beriman laki-laki perempuan di dunia ini. Orang Islam laki-laki perempuan di dunia ini. Nah berarti ada sesuai. Doa Nabi Ibrahim juga, doakan untuk orang laki-laki perempuan ada juga sampai hari kiamat. Terakhir coba lihat suratnya 14:40 per 1 doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad jauh itu. Doanya apa doanya? 14:40 per 1. Silakan yang lain baca. 14:40 per 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab hari kiamat. Jadi Nabi Ibrahim doakan orang laki-laki dan perempuan, dan doa orang laki-laki dan perempuan yang meninggal yang masih hidup sampai hari kiamat. Itu doa Nabi Ibrahim itu. Tadi pertanyaan terakhir tapi bukan paling akhir, bukan jawaban paling akhir. Yang paling akhir tentang tahlil. Boleh enggak baca tahlil itu? Mari kita lihat surat 37, 33, 34, 35. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Terus sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan dirinya. Jadi Allah kan ada orang yang kepada orang yang dimasuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Kata Allah waktu di dunia dulu, kalau orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah tahlil, dia nyombongkan diri. Makanya dia masuk neraka itu Allah. Jadi makanya kembali pertanyaan tadi, boleh nggak kita tahlil? Ya boleh. Boleh nggak baca Yasin? Ya boleh. Tapi untuk orang hidup, untuk orang meninggal, doanya aja. Doanya aja, bukan saja anaknya saja. Bisa orang lain juga mendoakan yang anak-anak yang didoakan. Dan teman, kalau tadi baca Yasin tahlilnya itu bukan untuk orang yang meninggal, untuk orang yang masih hidup. Demikianlah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian luas kita mendapatkan kajian pada hari ini tentunya, dan sudah ada yang bertanya, tentunya ada hal-hal yang masih mengganjal, dan kita ini akan laksanakan minimal sekali dalam 1 bulan, Pak Kiai. Untuk itu mungkin pada hari ini berakhir sudah, tapi sebelum kita tutup ada mungkin sepatah 2 kata yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Julian Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian akbar kita pada hari ini telah kita ikuti bersama-sama.
oleh Bapak Kiai Haji Ustadz Najamuddin Siddiq dari Jakarta yang tak asing lagi bagi kita. Tindak lanjut sesudah ini kita lakukan, tadi sudah ada pelantikan pengurus. Selanjutnya kita semua berusaha mengangkat Al-Quran ini ke tengah-tengah saudara kita umat Islam. Dalam arti kata, kalau di sini hari Ahad ada pengajian, insya Allah juga membawa Al-Quran. Kemudian pada hari Jumat ada di hotel itu pengajian juga, pagi-pagi juga jam 8:30 itu juga tadabbur. Selain dari itu, mungkin kita pulang nanti di lingkungan kita, dekat-dekat kita berusaha ke musala atau ke masjid memasukkan kita tadabbur Quran. Nanti ustadznya insya Allah hubungi ke sini atau dengan Ustaz Imran nanti. Insya Allah ada ustadznya yang akan membimbing. Atau tafsir-tafsir yang dianggap memang boleh dipakai. Itu terbuka semua sekarang dan mudahkan Quran ini, pemahaman Quran ini sampai ke tengah saudara kita umat Islam. Dan insya Allah pengajian akbar yang seperti hari ini akan kita lakukan insya Allah di tempat yang sama 1 bulan sekali. Insya Allah. Nanti mungkin mudah-mudahan kita minta lagi kepada Kiai Najamuddin untuk berada di tengah-tengah kita, insya Allah. Kita terkesan sangat pada pengajian hari ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami dari panitia, dari pengurus Lembaga Pemahaman dan Kajian Al-Quran berterima kasih kepada Bapak Kiai Haji Najamuddin yang telah menyiapkan waktunya memberikan ilmu kepada kita, dan kami juga tentunya berterima kasih Pak Emil kepada seluruh jamaah. Iya, betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah meringankan langkah ke majelis kita ini. Dan seperti yang Pak Haji bilang tadi, di bulan depan kita sudah mempersiapkan acara seperti ini. Nanti akan diumumkan tanggal berapa, dan kita akan menampilkan Ustadz Israfil Mardatillah dari Jakarta juga. Insya Allah di bulan Januari minggu ke-3 ya. Mudah-mudahan beliau melakukan waktu, dan setiap bulan akan terus ada seperti ini. Alhamdulillah. Baik, insya Allah. Mungkin itu Pak Emil ya. Baik, terima kasih. Kita mohon maaf kepada dan kepada seluruh semuanya, jamaah, seluruh hadirin. Ya, terima kasih kalau banyak. Kalau ada kesalahan-kesalahan kita tentunya ya. Dan panitia menyediakan makan siang untuk seluruhnya, sudah disiapkan di depan. Ada makan siang untuk seluruh jamaah. Insya Allah, barakallahu fik. Mudah-mudahan menjadi amal baik bagi kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil